Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, dalam video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung warisan yang terdiri dari ibu, satu orang istri, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Berdasarkan tata cara ilmu faraid. Ya. Tadi itu apa? Suatu keluarga ya, suatu keluarga terdiri dari satu ibu, dua suami, tiga istri, empat dua anak laki-laki. Jadi anak laki-lakinya ada dua orang, dua anak laki-laki. Taruh aja misalkan namanya anak laki-laki yang pertama namanya Hasan, yang kedua Husein, dan yang kelima anggota keluarganya yaitu satu anak perempuan. Kita sebut saja namanya Zainab ya. Nah, satu keluarga terdiri dari ini anggota keluarganya ya. Ibu, suami, istri, dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Nah, jikalau suaminya ini meninggal dunia, suami ini nomor dua meninggal berarti. Nah, ibu, maksud ibu di sini adalah ibu dari suami ini ya. Jadi ibunya itu memang udah tua, ikut ke anaknya. Berarti ahli warisnya ini, berarti yang menjadi sisa keluarga atau ahli warisnya ibu, istrinya, dua anak laki-lakinya, dan satu anak perempuan. Nah, berapakah masing-masing bagian warisannya untuk ibu, untuk istri, untuk dua anak laki-laki, dan untuk satu anak perempuan? Nah, karena ini ibu masih berhak nih dapat warisan. Jangan dikira ibu itu tidak dapat warisan ya. Jadi jangan sampai oleh anak semua nih warisan itu. Tidak. Cara menghitungnya begini. Kita pertama lihat dulu, jikalau si suami ini ditaruhlah hartanya misalkan meninggalkan 70 juta. Hartanya itu 70 juta. 70 juta. 70 juta. Terus hitung dulu, cek dulu apakah si suami ini punya hutang. Kalau misalkan dia punya hutang, misalkan hutangnya itu 5 juta. Nah, hutangnya itu 5 juta misal ya. 5 juta. Terus biaya pengurusan jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, atau kita bayar biar membayar imam sholat jenazahnya. Nah, kalau misalkan ada buat sedekah membiayai imam dan lain sebagainya. Jadi untuk pengurusan jenazah misalkan taruhlah 5 juta. 5 juta. Setelah dihitung hutangnya sekian juta, biaya pengurusan jenazah sekian juta, nah tinggal berarti kita hitung sisanya ada berapa, sisa tirkahnya itu. Berarti 70 juta diambil 5 juta buat bayar hutang, diambil 5 juta untuk pengurusan jenazah, berarti sisanya 60 juta. Nah, berarti untuk 60 juta ini uang tirkah sisa si jenazah ini yang meninggal dibagikan ke untuk ibu berapa, dan dari 60 juta ini untuk dua anak laki-laki ini berapa, dan untuk anak perempuan ini berapa. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya seperti ini.
Kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu. Cara menghitungnya atau praktek menghitung warisannya. Nah, tadi kita ketahui siapa ibu. Ibu dalam bahasa Arab disebut umun. Kemudian siapa? Istri. Istri itu dalam bahasa Arab disebut zawjah. Zawjah. Kemudian dua anak laki-laki, yaitu Hasan dan Husain. Dua anak laki-laki dalam bahasa Arab disebut ibnen. Ibnen. Dan juga satu anak perempuan dalam bahasa Arab disebut bintun. Bintun. Kita hitung umun, zaujah, ibnen, binten. Nah, dalam ilmu faraid, jikalau seorang ibu, jikalau ada anak itu dapat 1/6, 1/6 bagian. Zaujah atau istri, artinya berarti ibu dari dua anak ini nih, dari anak-anak, dari ketiga anak ini, istri dari orang yang meninggal tadi, berarti mendapat 1/8 karena ada anak. Kalau tidak ada anak, itu zaujah atau istri dapat 1/4. Ibu juga kalau tidak ada anak itu dapat 1/3. Untuk ibnen dan binten ini mendapat anak laki-laki itu dapat asobah binafsi. Kita singkat saja ABN. Dan untuk bintun itu mendapat asobah bil ghair. Kita singkat saja ABG, asobah bil ghair. Jadi kalau ada asobah binafsi dan asobah bil ghair bertemu, maka berarti di sini ada rumus yang namanya adad ru'us. Untuk adad ru'us laki-laki itu 2. Satu orang laki-laki, adad ru'usnya itu 2. Berarti kalau 2 anak laki-laki berarti jadi 4. Dan adad ru'us untuk 1 anak perempuan itu 1. Berarti jumlah adad ru'usnya itu berarti ada berapa? 5. Tadi kita ketahui, nah, tirkahnya berapa tadi? 60 juta kita taruh dulu. Nah, kita hitung setelah kita ketahui umun 1/6, zaujah atau istrinya 1/8, berarti cari asal masalahnya berapa? 24. Nah, asal masalah ini perkalian yang bisa dibagi 1/6 dan 1/8. 24 dibagi 6 berapa? 4. 24 bagi 8 berapa? 3. Sudah ketahuan. Jadi umun atau ibu itu dapat 4 bagian, zaujah atau istri itu dapat 3 bagian. 3 ditambah 4, 7. Nah, bisa berarti 17. Tadi kita ketahui tirkahnya berapa? 60 juta. Ya, maaf. Tirkah atau sisa hartanya itu, tirkahnya itu berapa? 60 juta. Berarti 60 juta dibagi asal masalah. Asalnya masalahnya berapa? 24. Nah, ini. Dibagi 24. Jadi 24 ini dari mana? Asal masalah. Asal masalah ini nih, rumus ini. 60.000 dibagi 24 berarti berapa? Berarti kalau dalam bentuk juta ini 60 juta, ini berarti 2,5 juta. Cuman saya kurangin aja, diperkecil nolnya. Kalau sudah ketahuan 60 juta ini tirkahnya udah dibagi asal masalah sama dengan 2,5 juta, berarti maka bagian untuk zaujah, karena umun dan zaujah sudah diketahui, sudah ketahuan 3 dan umun itu 4, sudah ketahuan ya. Maka bagian untuk zaujah itu berapa tadi? Ini 3. Berarti 3 kali berapa ini? 2,5 juta. 7,5 juta. Dan bagian untuk yang sudah dikali berapa tadi? Siapa? Umun atau ibu. Umun berarti 4 dikali berapa? 2.
4 kali 5 10 juta. Nah, jadi untuk bagian Umun itu dapat warisannya, ibunya itu dapat bagian 10 juta dari 60 juta ini nih, dapat 10 juta. Dan untuk Zauzah atau istrinya itu dapat 7 juta 500. Nah, hitung saja. Nanti 17 juta setengah. Berarti 17 juta setengah ini untuk Umun dan untuk Zaujah. Tadi hartanya tirkahnya itu 60 juta. Nah, berarti 60 juta ini nih, 60 juta dikurangi bagian untuk Umun dan Zaujah berapa? 17 juta. Maka sisanya 42 juta 500 setengah. Nah, sisa yang 42 juta ini berarti untuk dua anak laki-laki dan untuk bintun. Tapi anak laki-laki dan anak perempuan itu 2:1 ada terusnya itu. Jadi dua bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Sementara tadi sisa bagiannya itu adalah 42 juta 500. Terus berapa bagian untuk 2 anak laki-laki dan berapa bagian untuk bintun atau anak perempuan? Ini cara menghitungnya. Sekarang kita hitung untuk ibnen atau 2 anak laki-laki dan juga untuk bintun atau 1 anak perempuan. Berarti tadi ibnen. Nah, berarti untuk ibnen atau 2 anak laki-laki ada ruusnya tadi berapa? 4. Bintun ada ruusnya 1 anak perempuan itu 1. Kalau 2 anak perempuan berarti 2. Nah, kalau ini 1 anak perempuan bintun ada ruusnya berapa? 1. 2 anak laki-laki 1 anak laki-laki ada ruusnya itu 2. Berarti kalau 2 anak laki-laki berarti jadi 4. Nah, 4 tambah 1 5. Nah, tadi sisa tirkah tadi berapa? 42 juta 500. Nah, 42 juta 500 dibagi adad ru'us. Nah, jumlah adad ru'usnya ini kan 5, dibagi 5. 8 juta 500. Nah, berarti ini udah ketahuan 8 juta 500. Tinggal kita bagikan untuk ibnen dan juga untuk bintun. Ibnen 2 anak laki-laki itu siapa? 2 anak laki-laki tadi berapa? Ada rumusnya 4. Berarti 4 dikali berapa? 8.500. 2.500 atau 8 juta setengah maksudnya. Dengan berapa? 34 juta benar. 34 juta. Nah, 34 juta itu untuk 2 anak laki-laki. Berarti kalau untuk masing-masing anak laki-lakinya tinggal dibagi 2 saja. Berarti bagi 2 berapa? 17. Nah, berarti 17 juta ini untuk siapa? Ini untuk Hasan dan Husein masing-masing dapat 17 juta. Hasan, Husein ini dapat masing-masingnya dapat 17 juta. Kemudian untuk bintun, untuk anak perempuan tadi berapa? 1 ada terusnya kali tadi tirkahnya siap pembagian ada terus 8 juta setengah. Nah, ini untuk anak perempuan tadi siapa namanya? Zainab. Nah, berarti ini bagiannya. Jadi dari tirkah tadi 60 juta ini, 60 juta ini untuk Hasan dapat berapa? 17.
Jadi dari tirkah 60 juta ini tadi untuk umun berapa? 10 juta. Untuk istrinya tadi zaujah dapat 7,5 juta. Untuk ibnen dari 34 juta. Maaf, untuk ibnennya 34 juta. Dan untuk bintun 8,5 juta. Nah, ini bagiannya. Jadi yang dari tingkat 60 juta ini untuk ibu dapat 10 juta, untuk zaujah atau istrinya dapat 7,5 juta, untuk ibnen atau dua anak laki-laki 3 juta, 34 juta. 34 juta itu berarti masih dibagi dua, untuk masing-masing anak laki-lakinya berarti dapat jatah 17 juta. Hasan dapat 17 juta, Husain dapat 17 juta. Dan untuk anak perempuannya atau Zainab tadi dapat 8 juta 500. Nah, seperti itu penghitungannya. Kalau belum paham, silakan bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah di video berikutnya kita akan bahas lagi tentang masalah tata cara menghitung warisan dengan rumus awal dan rod dan juga lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.